I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Ria. Di sini Ria akan menjelaskan bab yang ke-11 nih teman-teman, yang berjudul Efektivitas dan Mutu Sekolah dengan dosen pengaku Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama Ria Risatria, bisa dipanggil Ria, dengan NPM A1G022002 dengan kelas 1A di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, pengertian dari sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang rasa, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas 8 kriteria sekolah. Sekolah dikatakan baik. Yang pertama, siswa yang masuk terseleksi dengan ketatan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. Yang ketiga, iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar. Dan yang keempat, guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Yang kelima ada melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. Yang keenam, jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketujuh ada proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan wali murid. Yang kedelapan nih teman-teman, sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik sekolah yang efektif yang terbagi menjadi 13 poin. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar. Yang ketiga, ada kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. 4. Penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. 5. Pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukung masyarakat sekitar. 7. Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. 8. Sekolah mempunyai fokus sistem tersendiri. Yang ke-9, pelajar diberi tanggung jawab. 10. Guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Dan yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12. Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Yang terakhir, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya ada ciri-ciri sekolah yang efektif. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada tabel ciri-ciri dan indikator. Nah, di sini teman-teman jika ingin mencatat videonya boleh di-post. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi ini adalah tabel lanjutan dari tabel sebelumnya ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu konsep standar nasional pendidikan sekolah yang efektif. Terdiri dari 8 poin. Yang pertama ada standar isi, di mana standar isi memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua ada proses pembelajaran. Pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi rasa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga ada kompetensi lulusan, di mana memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Nah, selanjutnya yang keempat nih teman-teman, standar tenaga pendidik dan kependidikan.
Yang pertama, pendidik, yaitu memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Yang kedua, memenuhi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, memiliki sertifikat pendidik. Dan yang kelima, merencanakan pembelajaran atau bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran yang bermutu, bernilai, mengevaluasi hasil pembelajaran, serta melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan. Nah, yang keenam, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi serta berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, guru bertindak secara objektif. Yang ke-8, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan estetika. Yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya tenaga kependidikan, yaitu terdapat kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah yang terstandar atau tersertifikasi. Selanjutnya, sarana dan prasarana, memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan kependidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, serta ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang keenam, ada pengelolaan, yaitu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang ketujuh, ada pembiayaan, memiliki biaya investasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan saran dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara teratur. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Jadi, itulah tadi penjelasan materi dari Ria. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Ria ucapkan terima kasih dan Ria akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.